terkait apa yang sudah dipaparkan. Bu Neti, selanjutnya Bu Selika. Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI, yang saya cintai, saya banggakan, jajaran pengurus dan segenap anggota Persatuan Dokter Umum Indonesia PDUI, yang mohon maaf saya tidak dapat menyebutkan satu persatu. Namun izinkanlah saya menyampaikan terima kasih yang tulus dan apresiasi yang tinggi melalui kehadiran PDUI kepada seluruh dokter di Indonesia. Karena sampai hari ini negara meminta dokter menjadi garda terdepan untuk menjamin keselamatan rakyat Indonesia. Namun ternyata pada kenyataannya pelindungan dan kesejahteraan terhadap dokter, tenaga kesehatan, tenaga medis ini belum berbanding lurus dengan tugas yang diberikan kepada para dokter di tanah air. Tentu ini sangat memprihatinkan. Bagi saya sebetulnya kita tidak boleh menunggu korban-korban selain dokter Ica, dokter Rantung, dan lain-lain berjatuhan. Setelah 4 dokter muda kita yang mengikuti program internship ini dibiarkan. Saya terus terang terpukul ketika membaca sebuah pernyataan seorang ayah, orang tua, di kolom komentar di media sosial. Ya. Si ayah ini mengatakan kalau melihat seperti itu kejadiannya, dokter kemudian meninggal, kemudian mengalami tekanan atau intimidasi, kok rasanya saya akan berpesan kepada anak saya, nah jangan jadi dokter, ayah nggak mau kehilangan kamu. Begitu pimpinan, saya membaca salah satu komentar seorang ayah. Kalau dulu saya sering dengar pesan orang tua, seorang ayah yang petani kepada anaknya, nah jangan sekali-kali kamu jadi petani. Ya, ayah takut kamu jadi miskin seperti ayah karena jadi petani. Tapi lah kok sekarang dokter, salah satu profesi yang kita sangat tunggu-tunggu, sangat butuhkan kehadirannya. Kok kemudian orang tua memberikan komentar seperti itu? Ada apa dengan pelindungan dan kesejahteraan dokter? Ini kan masalah, ya. Jadi saya terus terang memahami situasi kebatinan teman-teman dokter, ya. Bukan karena anak saya juga sedang ikut apa program internship, tapi saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa apa yang dilakukan dokter itu ya boleh dikatakan playing God, ya, menentukan hidup mati seorang pasien. Jadi wajar kalau kemudian hari ini kegundahan para dokter itu diamplifikasi lewat paparan dokter tadi dengan sangat baik. Tentu kalau saya pimpinan nggak perlu panjang lebar, nampaknya kita perlu membentuk panja pelindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan, tenaga medis, ya. Kita harus bongkar, ya, seperti apa sebetulnya praktek pelindungan dan kesehatan yang sudah disediakan oleh negara ini, Bu, garda Indonesia dalam bidang kesehatan, ya. Karena tadi sudah jelas dinyatakan bukan karena nggak ada norma, tapi karena ketidakmampuan untuk mengoperasionalisasikan berbagai norma dan ketidakmampuan untuk kemudian melakukan sebuah sinkronisasi dari berbagai aturan yang sudah ada. Undang-undangnya jelas. Kemudian juga ada PP-nya ada, Permenkesnya ada. Kejadiannya sudah berulang. Mau tunggu sampai kapan lagi? Seperti itu. Jadi kalau menurut saya hanya satu kalimat, bentuk segera panja perlindungan dan kesejahteraan tenaga kesehatan, tenaga medis untuk memastikan bahwa negara ini berpihak kepada tenaga kesehatan, tenaga medis yang hari ini sama pentingnya upaya pelindungan kita terhadap pasien. Jadi jangan pernah berharap status dan derajat kesehatan masyarakat ini meningkat kalau kemudian negara tidak hadir
dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan para nakes dan dokter. Menurut saya itu pimpinan. Jadi hal-hal yang lain tentu saja akan kita dalami ketika panja ini sudah kita sepakati untuk dibentuk. Seperti misalnya kita mendorong agar ada registry, ya, ada sebuah register yang dimiliki oleh negara, jenis kasus kekerasan, kemudian pelakunya siapa dan seterusnya begitu. Kenapa? Karena ya sudah terlalu banyak ya kalau kita bicara tentang kasus ini. Tadi yang disampaikan hanya beberapa saja. Tahun 2023, kemudian kasus dokter intensif, yang terakhir dokter Ica dan seterusnya. Menurut saya kalau dibuat deretannya akan jadi panjang dan kemudian klasifikasinya juga akan sangat beragam begitu. Siapa pelakunya, di mana dilakukannya, dan bahkan kemudian sebagian pelakunya adalah keluarga pasien ya yang seharusnya bekerja sama secara kooperatif untuk bisa mendorong kesembuhan si pasien yang sedang ditangani oleh dokter dan seterusnya. Itu mungkin pimpinan, terima kasih sekali lagi, semangat untuk teman-teman PDUI. Mudah-mudahan PDUI sebagai salah satu organisasi tempat berkumpulnya para dokter tetap menjadi sarana dan wahana untuk melakukan pembinaan dan pelindungan sesama sejawat. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Neti. Masih ada? Sudah cukup. Baik, Pak Charles, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Sedikit aja Ibu Ketua, saya sangat sepakat yang disampaikan Ibu Neti. Saya rasa harus segera kita bentuk panja perlindungan dan kesejahteraan nakes dan tenaga medis ya. Karena kita duduk di sini dengan teman-teman PDUI bukan pertama kali nih. Dalam 2 bulan terakhir kita sudah beberapa kali duduk di sini membahas kekerasan terhadap tenaga kesehatan, khususnya terhadap dokter, termasuk dokter atau sudah ada juga dokter yang menjadi korban, yaitu dokter-dokter internship yang meninggal dunia beberapa waktu yang lalu ya. Sehingga harus ada perbaikan secara menyeluruh dalam tata kelola di sektor kesehatan di Indonesia ini. Saya ingin sedikit menggali dari teman-teman PDUI ya, karena dalam beberapa bulan terakhir kita sering mendengar keluhan dari teman-teman tenaga kesehatan, termasuk dokter, khususnya yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten kota, bahwa dari sisi kesejahteraan ada potongan terkait dengan tunjangan dan insentif. Dalam rapat dengan Menteri Kesehatan beberapa waktu yang lalu, kita sudah ingatkan agar Kementerian Kesehatan harus memastikan bahwa teman-teman tenaga kesehatan, teman-teman dokter di daerah-daerah tidak boleh dipotong insentif dan tunjangannya. Kalau kita lihat hari ini memang hampir semua pemerintah kabupaten kota dan provinsi mengalami kesulitan fiskal akibat pemotongan TKD. Sehingga salah satu yang dilakukan adalah mengurangi insentif dan tunjangan bagi para pegawai, khususnya P3K ya. Kalau kita lihat 2 minggu yang lalu terjadi keributan di mana tuh, di Maluku Utara, di Tidore kalau saya tidak salah. Pemerintah kota mau merumahkan sekian ratus pegawai P3K sehingga menimbulkan keributan, gitu kan. Saya menyampaikan kepada Pak Menteri, jangan sampai ini terjadi kepada teman-teman tenaga kesehatan, karena teman-teman tenaga kesehatanlah yang berjuang setiap hari bekerja memastikan agar rakyat kita sehat. Harus bekerja setiap hari memastikan hidup matinya seseorang gitu di Fasiankes gitu. Jadi saya ingin meminta tanggapan lah, informasi dari PDUI, dari laporan di daerah, apakah sudah terjadi adanya pemotongan tunjangan, pemotongan insentif terhadap dokter ya, khususnya dokter-dokter yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah. Terima kasih.